Senang sekali berada di tempat ini, saya percaya Tuhan berkati berlimpah-limpah. Terima Tuhan, ini ibadah Komsel bersama-sama. Saya percaya bahwa tidak terlalu formal seperti hari Minggu. Tadi Pak Gus cerita apakah boleh ada tanya jawab, oke. Yuk kita lihat firman Tuhan sebentar. Hari ini saya mau bahas mengenai duit money Cian fulus arto hepeng. Nah gitu. Jadi kalau saya nanti cerita mengenai berkat, saya mau bicara hal yang ini. Bapak Ibu, kisah ini dimulai sebetulnya adalah istri saya nunggu saya pulang malam. Saya ini udah lama sekali, udah agak lama sekali. Lebih dari 8-9 tahun. Dia tunggu di rumah, saya biasanya pulang malam, awal pernikahan saya bawa kunci sendiri, pulang sudah malam, saya pulang tengah malam, pulang sudah gelap semua, saya mandi, saya tidur, baca firman tidur. Tapi hari itu saya kaget sekali, jam 11:30 saya kembali, kok dia belum tidur? Dia bilangin, loh kenapa belum tidur? Dia bilang, enggak, mau nanya sesuatu. Bapak Ibu, saya ini merasa bersalah di pernikahan awal kami, karena jemaat itu lebih pintar daripada istri saya. Kalau saya kemana-mana ngajar firman Tuhan, jemaat yang ngerti pemahaman, saya pulang ke rumah, istri nanya, saya udah kelenger. Jadi pertanyaan istri gak pernah terjawab. Akibatnya saya khawatir nih, lama-lama nanti kalau jemaat saya lebih pintar daripada istri saya, bahaya loh. Jadi sejak itu saya memutuskan bahwa setiap pewahyuan yang baru yang saya terima daripada Tuhan, itu keluarga saya adalah orang yang pertama mendengarkan. Ini penting Bapak Ibu tangkap pesan ini supaya prioritas hidup Anda setelah Tuhan adalah keluarga. Gitu. Nah, saya bilang, mau tanya apa? Aku mau nanya, kamu mandi dulu. Nggak usah pakai mandi, ngomong aja langsung. Pertanyaan agak berat. Enggak apa-apa, pasti gampang. Apa? Kamu tanya, saya jawab baru mandi. Saya pikir ini peristiwa cuma 2-3 menit. Sayang, Tuhan tuh sayang sama kita kan? Iya. Tuhan baik kan? Iya. Dia dahsyat toh? Iya. Udah kelamaan, saya bilang ngomong aja terus terang. Tuhan sembuhkan orang buta kan? Iya. Orang bisu bicara? Bicara, saya bilang. Kalau orang tuli, dengar dong. Kenapa Tuhan gak pernah bikin orang miskin jadi kaya? Saya bilang gini, onde mande. Bahasa apaan itu? Tuhan tuh berkati kita jadi kaya loh. Iya sayang. Aku mau tanya, kenapa kitab gak pernah tulis orang miskin jadi kaya? Saya bilang, masa udah kamu tidur, aku cari jawabannya. Bener ya, besok pagi doa tak jawab. Udah tidur? Ayah wae, saya bilang. Udah tidur. Sambil mandi saya mikir gini, Tuhan, pertanyaan istri ini kok aneh ya. Di mana-mana yang orang sakit sembuh, amin toh? Bahkan mati aja bangkit. Masa misalnya dikaya? Nggak ada. Selesai acara, mandi selesai, udah tidur, nyalakan lampu kecil, di sofa saya ambil Alkitab saya cari. Itu jam 1 kurang itu. Kagak ada di PL loh. Saya buka Injil. Gak ada. Rasul Paulus punya tulisan, gak ada. Wahyu udah pasti gak ada, udah gitu aja. Waduh, saya buka lagi. Jam 1 kurang. Gak ada. Bapak Ibu berpikir bahwa mesti jadi kaya? Bisa stres semua ini, halo? Saya ini ke gereja tuh biar diberkati, sugih nemen. Bapak Ibu, kita lihat firman Tuhan aja ya. Biar mantep, Matius 11. Matius 11. Pegangan kita firman. Amin. Firman. Bapak Ibu lihatlah, kenapa seringkali terjadi ketidaksepakatan, pertentangan, percecokan, konflik? Jawabannya cuma satu. Karena tidak pegang Matius 11 ayat ke-5. Ini peristiwa Yesus sama Yohanes Pembaptis. Pelan-pelan ya, ini pelan-pelan sekali. Yesus menjawab mereka, ayat 4 dulu. Ayat 4. Yesus menjawab mereka, pergi katakan kepada Yohanes apa yang kamu dengar, apa yang kamu. Jadi ini fakta tuh ya, yang lihat dengan dengar kok. Fakta tuh Bapak Ibu. Oke, ayat 5. Bapak Ibu gak usah dibaca, saya akan bacakan. Kalau Bapak Ibu merasa diberkati, katakan amin saja. Orang buta melihat, orang lumpuh jalan, kusta tahir, orang tuli dengar, orang mati bangkitkan. Sama-sama dibaca 2-3. Mana kaya? Ulang. Yang normal tuh kan kebalikan toh. Lah kalau buta, lumpuh,
kusta tuli. Udah, bisu bagaimana? Bicara toh? Iya pasti bicara. Kalau mati, harusnya kalau miskin, harusnya mana ayatnya? Gak ada ya? Tapi ada lagunya Pak, yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya. Saya mau tanya, lagu sama firman lebih kuat siapa? Lebih tinggi siapa? Lebih percaya mana Anda? Nah itu, hati-hati loh. Bapak Ibu, lagu bagus, lagu bagus. Tapi tolong mengerti, lagu harus sesuai firman. Makanya saya tuh kadang-kadang kalau ada banyak lagu bagus yang sebetulnya sama firman nggak terlalu masuk. Tapi ya mungkin karena kurang pahaman kita lah, nggak apa-apa. Yang penting saya percaya dengan terus dinamakan firman seperti ini, iman kita makin bertumbuh semakin lama. Ku mau sepertimu. Yakin Anda mau? Pikir baik-baik, mau? Naik salib mau? Waduh saudara, rasul-rasul itu aniayanya adalah potong, diiris, ditombak, dipedang, dipenggal. Itu aniayanya rasul-rasul. Anda tahu aniaya orang Jakarta? Listrik mati 4 jam. Handphonenya lowbat. Nah itu aniaya tuh. Nah, model kayak kita ini AC nggak ada langsung kemeringet, biduren. Tahu biduren ya? Nah itu. Orang Jakarta begitu mati lampu 6 jam, kayak neraka itu rasanya. Model kayak kita kok mau dipenggal, diiris, aduh. Aniaya sudah beda Bapak Ibu. Nah ini penting, jadi kita harus menangkap sebuah esensi. Kita berkata kita menjadi seperti gambaran Kristus. Ya tapi ya lagu ya sudahlah, enggak apa-apa. Saya kalau denger lagu ini yang lebih lucu lagi. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku. Sebab baru salah Anda ngomong. Kita berkata takkan menimpa sebab Yesus sertaku. Saya mau tanya, takkan goyah sama takkan menimpa beda loh. Gak menimpa tuh gini, saya lagi ngobrol, saya jalan, nih jatuh nih, kubrak tuh gak menimpa. Gak goyah tuh begini, kubrak, kubrak, kubrak. Anda mau yang mana? Kita bilang gak ditimpa, Anda nyanyi takkan goyah kan? Goyah itu kena loh, tapi gak ambruk. Mau toh? Mau toh? Takkan menimpa sebab Yesus. Itu Mazmur 91. Begitu saya lihat mau nyanyi, saya emang gak mau. Karena kalau Anda ngomong takkan goyah, ketiban tiap hari, ketiban masalah tuh, duar, aku kuat dalam kau, duar tembak tiap hari. Mau berapa lama? Saya kok belum mantap, belum mantap teruskan. Lukas 4. Ini supaya kita lebih detail melihat ayat ke 18. Ini topik tahun ini. Kenapa tahun ini bagi orang Yahudi ada tahun Yobel tahun ini. Dan tahun Yobel itu firmannya ini. Tahun Yobel tahun pembebasan. Roh Tuhan ada padaku kata Tuhan Yesus. Oleh sebab Ia telah mengurapi aku sama-sama untuk menyampaikan kabar baik kepada. Jelas sekali sudah 2 ayat loh. Alkitab berkata dengan keterangan 2-3 saksi perkara sah kan. Alkitab berkata ternyata untuk orang miskin dapatnya apa? Kabar kaya apa kabar baik? Masalah kabar baik tebelnya segini dulu, kalau Alkitab loh. Nah ini. Waktu saya mendengar ini, saya nggak ketemu ayatnya, saya tidur. Pagi bangun istri tanya, gimana? Ketemu nggak? Nggak. Bener kan? Tuhan nggak ngasih orang miskin jadi kaya? Iya bener sayang. Tuhan kasih kabar baik. Nah, jadi sekarang saya percaya Anda dan saya mau mendengar kabar baik. Ngomong kiri kanan, nggak usah salaman, kabar baik. Kabar baik ya. Ini gak ada hubungan sama sugih loh, kabar baik gitu. Bapak Ibu, hal yang menarik, saya tuh pernah bertanya sama Tuhan. Anda mungkin bertanya dalam hati Anda Bapak Ibu, tapi mungkin Anda sungkan bicara. Saya juga sungkan. Kenapa orang Kristen, setelah kita lihat historis nih, masa lalu nih ya, kenapa ada orang Kristen yang dari lahir, yang dari bertobat sampai meninggal punya mobil 1, rumah 1? Ada orang Kristen yang sampai meninggal rumah 1, motor 1.
Tapi ada orang Kristen, dari dia bertobat sampai meninggal, apartemen 10, perusahaannya 3, rumah 5 di luar negeri semua. Pernah dengar ini tidak Bapak Ibu? Berasa nggak? Kenapa ada orang Kristen yang memang berkatnya adalah motor 1, rumah 1, toko 1. Ada yang berkatnya mobil 2, rumah 2, istri 1 kan gitu. Jadi hati-hati loh yang ini. Ada yang, kok ada ya Pak orang Kristen ya? Waduh, mobilnya sama, warna bajunya sama. Ngerti ya? Kalau hijau dia pakai hijau, kalau hitam gitu. Kapal tankernya banyak, bahkan punya pulau. Kenapa tidak semua Kristen punya pulau? Kenapa tidak semua Kristen punya apartemen? Kenapa tidak semua Kristen punya tower? Kenapa? Kenapa sepertinya Tuhan membeda-bedakan, ada yang punya kapal tanker, ada yang punya tower, ada yang punya mobil 5, ada yang punya 1. Ada yang punya motor 1, ada yang... Kenapa sepertinya kok ada perbedaan? Saya nggak tahu Anda pernah bertanya apa tidak dalam hati. Kalau Anda pengen bertanya, saya beritahu jawabannya sekarang. Begini kisahnya. Nah, kan gitu. Bapak Ibu, yuk kita lihat sebentar. Doa Bapa kami jelas sekali. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah, datanglah kerajaanmu. Seperti ini, berilah hari ini kue tiaw kami yang cukup. Oh, kita kan nggak makan roti. Anda makan roti nggak nendang toh? Ya, orang sana makan roti, kita makannya adalah kue tiaw. Nah, saudara saya Tuhan, ternyata Tuhan tuh janji bahwa engkau dan saya akan mengalami yang namanya kecukupan. Kecukupan. Jadi ada batas minimal. Pokoknya Tuhan janji Anda dan saya masuk di garis itu. Urusan nanti Anda mau naik ke sana, mau ke ujung sana, mau setengah sini, itu terserah. Yang penting ada batas minimal. Bapak Ibu, saya harus cerita satu hal. Ada seorang datang sama saya bilang gini, ini kan kita mau pergi retret nih tempat saya. Jadi tahun depan retretnya masih ada acaranya tahun depan. Jadi tolong sekarang mulai nabung. Nah, jadi tabung kasih ke bendahara pakai nama, nanti sudah kumpul, tinggal jangan sampai begitu hari H diminta sekian nggak bisa, malah susah nanti acaranya. Setuju? Setuju. Yang tidak bisa ngadep. Ada yang bilang, Pak, kalau yang 1 minggu itu, satu bulan naruhnya 100.000 saya berat. Oh ya enggak apa-apa, kalau berat ya sudah 50 saja. Nanti menjelang hari, jangan jauh, menjelang 3 bulan sebelum acara, kita akan pikir baik-baik gimana. Jangan sampai pada hari H baru bicara. Oh ya udah. Terus gini Pak ya, nuwun sewu Pak, mohon maaf. 50.000 ya sebetulnya masih agak berat Pak. Oh oke. Kalau gitu gini, 25 saja. Enggak apa-apa, nanti coba saya carikan donatur, masih setahun toh ini, bisa toh ya? Bisa toh ya, 25 ya? Itu Pak, karena ini kan anak saya ini tahun depan mau masuk sekolah, kebetulan ini masuk SMP, jadi ada biaya dadakan. Jadi 25.000 bisa Pak, tapi kalau yang kali ini rada berat gitu. Bisa dipertimbangkan lagi enggak? Gini saja kalau gitu, 10.000 tapi rutin. Jangan minta turun lagi. Gimana kalau 10.000? 10.000 ya Pak. 10.000 ya Pak. Iya, saya bilang 10.000. Gimana? 10.000 ya Pak. Apa bisa turun lagi Pak? Jawaban saya satu, koreksi diri. Udah gitu. Loh iya toh? Loh Tuhan aja sama Lot ada toh ceritanya? Soal Abraham sama Tuhan ngomongin Lot. Sodom Gomora masih ingat? Turun toh? 50, 45, 40, 35, 30 terus toh, 20, 10, terakhir Tuhan bilang apa? Stop toh. Saya bilang, kalau situ belum bisa, koreksi di diri. Yuk kita lihat sebentar. Yehezkiel. Yang pertama, ayat 4 sampai ke 10. Memang paling seneng kalau ke tempat ini. Jumlah khotbah saya durasinya boleh lama katanya. Tempat lain itu ngobrol 30 menit loh. Bayangkan 30 menit itu shalom doang tuh Bapak Ibu. Shalom gimana? Baik kabarnya? Ya puji nama Tuhan, satu lagu sudah 20 menit itu. 10 menit lagi doa tutup. Yehezkiel pertama ayat 4. Jadi Bapak Ibu kalau dibaca, saya mau cerita sebentar. Jadi Yehezkiel itu satu hari dia itu
melihat sebuah penglihatan. Di penglihatan itu unik sekali, tiba-tiba ayat yang ke-5. Di tengah-tengah itu, Yeskiel pertama ke-5, ada yang menyerupai 4 makhluk hidup. Berapa makhluk? Seperti ini mukanya. Mereka menyerupai manusia, ayat 6, tapi masing-masing punya 4 muka dan masing-masing ada 4 sayap. Jadi ini makhluk ini punya muka. Terus ayat berikutnya, kakinya lurus dan telapak kaki seperti kuku anak lembu, mengkilap seperti tembaga yang baru digosok. Teruskan, 8. Di 4 sisi mereka tampak tangan manusia. Muka dan sayap mereka berempat begini. Ayat 9. Saling menyentuh dengan sayap dan tidak berbalik kalau berjalan, masing-masing lurus. Berarti mukanya ada di sini, di sini, di sini, sama di sini. Teruskan. Mukanya kelihatan begini. Punya manusia di depan, muka manusia di depan. Muka singa di sebelah kanan. Muka lembu sebelah kiri. Muka raja wali di belakang. Ayat 11. Ini makhluknya unik sekali. Sayap mereka dikembangkan ke atas dan saling menyentuh dengan sepasang sayap dan sepasang sayap lain menutupi badan mereka. Terus 12. Masing-masing jalan lurus ke depan. Ke arah mana roh itu hendak pergi, kesalah mereka pergi dan mereka tidak berbalik kalau berjalan. Sampai sini tutup dulu. Bapak Ibu, saya ini manusia normal, Anda normal semua. Yang namanya maju, itu begini. Kenapa ini namanya maju? Karena muka saya di sini. Nangkap ya? Kalau muka saya di sini, ini mundur ini. Nangkap ya? Ulang. Ini saya bilang maju karena muka saya di sini. Ini saya bilang mundur karena di sini gak ada muka. Nangkap ya? Kalau Anda bilang ini mundur, berarti muka Anda di sini. Bisa ya? Kalau ini Anda bilang maju, berarti muka di sini. Ini makhluk unik. Ini maju gak makhluk tadi? 4 toh? Saya mau tanya, ini maju gak? Maju. Nah kalau gini maju juga toh? Kalau gini maju gak? Maju gak? Bapak Ibu tolong tangkap baik. Dalam kerajaan sorga, ikut Tuhan tuh maju. Tolong ngerti? Ini kesana maju toh? Kesana maju gak? Maju. Sana ya maju, sini maju. Kenapa? Karena mukanya ada. Saya dibilang mundur karena muka saya di sini. Kalau muka saya di sana ada, ini maju nih. Nangkap ya? Kalau muka saya tambah sini lagi, ini maju. Kalau sampai begitu ikut tentara, baris-baris, kacau balau itu. Untung gak begitu. Bapak Ibu sampai sini bisa nangkap ya? Oke. Ternyata kita tahu persis. Yeskiel juga bilang, yuk kita lihat Yeskiel 10. Setelah firman ini saya akan menjelaskan. Ayat 14. Yeskiel 10 ayat 14. Masing-masing punya 4 muka. Yang pertama muka kerub, yang kedua muka manusia, yang ketiga muka singa, yang keempat muka raja wali. Muka manusia, muka singa, muka raja wali, muka kerub, muka lembu. Berarti kerub sama lembu mirip toh? Iya nggak Bapak Ibu? Muka manusia sama toh tadi? Ini ayat ini sama nggak tadi? Ayat manusia. Terus muka raja, muka yang satu ini muka lembu toh? Ini muka kerub toh? Berarti kerub sama lembu mukanya sama toh? Iya, jadi kalau orang bilang muka kerub, mirip siapa itu? Mirip lembu. Jangan salah bicara ya Bapak Ibu ya. Sampai sorga nanti ketemu sama kerub. Anda bilang gini, kerub, lu kayak lembu ya? Marah kerubnya, lembu kayak gua, bukan gua kayak lembu. Beda tuh. Saya mau tanya, kita mirip Tuhan toh? Bukan Tuhan mirip kita loh. Nah, kerub itu mukanya. Jadi kalau Anda bilang, kenapa ada muka kayak singa begini? Itu muka singa itu mencontoh muka makhluk di sorga. Muka raja wali yang kita kenal sekarang ini, itu mencontoh yang ada di sorga. Kenapa mata Anda 2, hidung Anda 1, mulutnya 1? Alkitab berkata, kita diciptakan segambar dan serupa dengan. Jadi semua yang di muka bumi ini, mencontoh yang ada di sorga. Saya ulang ya, semua yang ada di muka bumi, mencontoh yang ada di, jadilah kehendakmu di bumi seperti.
Ini bicara jadi ada 4 jenis makhluk. Bapak Ibu, tolong mengerti. Saya mau bicara bukan uang dulu nih, pelayanan dulu. Tuhan Yesus selama di muka bumi, itu dipandang dari 4 sisi. Saya percaya Anda sudah ikut pendidikan Alkitab. Saya pernah sampaikan tahun 2012 waktu itu di sini. Beberapa juga mungkin sudah ikut. Saya percaya Bapak Ibu pernah membaca Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ada lagunya tuh. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Takutnya saya yang dibaca ya 4 itu doang. Nanti kalau sampai surga ada Matius Fans Club, Markus Fans Club, Yohanes, Lukas Fans Club. Wah, ada fansnya. Wih, Markus gitu. Anda tahu di ujung sana? Hagai, Sefanya, Obadya, Nehemia, Ezra, Maleaki di ujung sana. Berkumpul, terus garu-garu. Nggak ada yang kenal sama kita ya. Kenapa? Jemaat jarang baca Hagai, Maleaki, Sefanya. Bacanya apa tadi? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yuk kita lihat sebentar. Bapak Ibu pernah berasa nggak? Kitab Matius kalau dibuka pertama, langsung silsilah. Ya benar ya. Apa artinya? Matius itu mau kasih tahu, Yesus yang aku mau tulis di kitabku ini, kata Matius, itu bukan orang sembarangan, itu kayak singa. Itu pakai silsilah dibuka pertama. Apa artinya? Ini orang bibitnya sudah top markotopsip markosip. Begitu dibuka tuh, langsung silsilah raja tuh. Saya mau tanya, Yesus turunan Daud bukan? Apa rasanya Bapak Ibu kalau ketemu orang, salaman langsung ini. Nama siapa Pak? Jeneng sinten? Raden Mas Singo Menggolo Jayawana. Waduh, itu langsung gemeter tuh. Kenapa? Darahnya biru dongker. Berasa ya? Matius buka pertama, silsilah raja. Apa maksudnya? Yesus itu bukan orang sembarangan. Ini keturunan darah biru. Punya urutan sama Abraham, punya urutan sama Daud. Ini nenek moyangnya raja-raja Israel zaman dulu. Walaupun sekarang tukang furniture, koleganya Pak Jokowi toh. Loh, Yusuf itu tukang kayu, Yesus tukang kayu, Pak Jokowi tukang kayu. Saya mau tanya, anak Anda bilang, Pak Pendeta, anak saya jadikan apa, sekolah apa, biar nanti besarnya hebat. Sekolahkan apa? Tukang kayu. Benar, 3 contoh sudah ada kok. Jadi orang besar semua. Saudara Tuhan. Matius itu kalau Anda lihat, Matius 4, dia digoda sama iblis. Pernah ya Bapak Ibu? Ikuti cerita ini sambil mereview, merefresh sekali, mengingat kembali. Iblis berkata, kalau engkau anak Allah, jadikan batu ini roti. Itu bilang apa? Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman yang keluar terus-menerus dari mulut Allah. Iblis, baca ulang 8 ayat 3. Langsung mengkert itu. Jatuhkan dirimu dari bunga bayar Allah. Ada malaikat yang meletakkan kakimu. Apa Tuhan bilang? Onde mande, jangan coba-coba sama Tuhan. Kan gitu. Itu dibuka. 40 hari dia puasa. Kelihatan banget sosoknya itu mantep, penuh sakti, dan berkuasa. Anda lihat Matius, kitab mana yang menceritakan setelah Yesus mati, dia bangkit, dia cerita sama murid-muridnya, dan dia berkata, yang terakhir apa? Segala kuasa di bumi telah diberikan kepadaku. Gitu? Pergilah, jadikan semua bangsa muridku, baptis Bapa Anak Roh Kudus, dan ajar mereka, dan ketahuilah, aku sertai kamu sampai akhir. Itu ceritanya waktu Yesus ini ngalami kematian. Kan orang kalau lihat film ada, jagoannya mati, kan stres. Matius belum selesai. Matius 27, naik lagi, bangkit. Sudah bangkit, dia berkata, segala kuasa sorga bumi bawah bumi, aku yang pegang. Ini di kitab Matius, Yesus digambarkan sebagai singa. Silakan ya, Bapak Ibu ya. Singa Yehuda. Ketemu penyakit, tengking. Ketemu orang Gerasa, nggak pakai tengking, cuma lewat, nyembah semuanya.
Makanya Yesus digambarkan sebagai singa. Tapi kalau Bapak Ibu ngelihat kitab Markus, saya mau tanya, ada silsilah? Tidak ada. Anda kalau lihat background masa lalu kelahirannya, cuma saiprit. Kalau Anda cuma baca kitab Markus, Anda nggak pernah ketemu, ini orang backgroundnya apa toh? Dan kalau Anda lihat kitab Markus, Tuhan Yesus sepertinya diusir, dihina, disingkirkan, sama keluarganya nggak dipandang. Anda kalau kitab Markus Anda buka, sepertinya Tuhan Yesus digambarkan seperti lembu. Atau lembu ya? Ya dikasih kuk, ya jalan. Lemah lembut aja. Diusir ya sudah. Kok kurang greget? Tapi enggak bisa. Itu adalah pola penggambaran Bapak Ibu. Nangkap ya? Kitab Lukas. Bapak Ibu kalau lihat kitab Lukas, isinya Tuhan seperti manusia. Pernah baca nggak kitab Lukas? Alkitab bilang begini. Maka Tuhan Yesus bersungguh-sungguh berdoa di Taman Getsemani dengan sangat ketakutan sehingga seperti tetesan darah tuh, datanglah seorang malaikat untuk menguatkan dia. Anda mau bilang dia Tuhan, dia Tuhan. Anda bingung, kenapa perlu malaikat nguatin dia? Karena dia digambar sebagai anak manusia. Makanya sisi humanisnya, ketemu orang sakit disembuhkan. Anda kalau ngeliat kitab Lukas, kesembuhan Tuhan Yesus bikin mujizat, kesembuhan terutama, itu paling banyak ada di kitab Lukas. Karena Lukas mau gambarkan Tuhan Yesus dengan gambaran anak manusia. Makanya kalau Bapak Ibu lihat silsilah Tuhan Yesus di Lukas, itu beda sama Matius. Kenapa beda? Yang satu dari sisi Maria, ibu biologis. Jadi mau menonjolkan bahwa dia itu anak manusia. Hatinya, oleh orang sakit, ngelihat orang susah, tuh hati humanisnya keluar, belas kasihan manusia keluar. Bahkan kalau Anda lihat di sana, dia air mata netes lah. Ya. Kenapa? Karena dia digambarkan sebagai anak manusia. Tapi di Markus, Anda kalau lihat greget, Tuhan hajar aja, Tuhan hajar. Kenapa? Kok sepertinya nurut-nurut aja tuh. Diusir ya udah minggir. Tapi kalau di Matius, waduh paling enak. Nggak usah nengking setan, dia lewat setan minggir loh. Tapi yang paling unik adalah kitab Yohanes. Tuhan digambarkan seperti Raja Wali. Makanya kitab Yohanes gak gampang diketahui. Contoh, pada mulanya firman. Firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu Allah. Ayo, ngertinya gimana itu? Engkau dalam aku, firmanku dalam engkau. Filipus, ngapain tanya Bapak di mana? Filipus, aku sama Bapak satu. Kamu lihat aku, sudah lihat Bapak. Bingung gak Bapak Ibu? Ngambang tuh, dia apa ya? Dia ketemu sama perempuan Samaria. Yesus bilang gini, mana suamimu? Aku udah punya suami. Tepat katamu. Karena suamimu yang sekarang bukan suamimu. Kau sudah nikah tuh udah 5 kali. Yesus cerita begitu. Anda kalau ketemu orang begini pasti bilang gini, waduh paranormal. Anda baca Yohanes 2, apa dibilang di sana? Dia ketemu sama Nathanael tuh. Ayo, iya ketemu sama Tuhan, ketemu Tuhan. Emang ada yang bagus dari Nazaret, dari Galilea? Ketemu aja. Begitu ketemu Nathanael, Tuhan bilang apa? Ini kan meragukan Tuhan Yesus kan? Sebelum kau ketemu aku, engkau ada di bawah pohon. Langsung Nathanael bersujud. Ya Allah ya Robi, dia bilang. Bapak Ibu, berasa nggak di situ? Anda kalau ngelihat kitab Yohanes, ini dibaca loh ya Bapak Ibu, halo, dibaca loh ya. Ini saya seremnya Anda sekarang baca nggak pakai yang ini nih, pakai gadget. Ya boleh saja sih, pakai gadget. Begitu, tening, masuk line, kitabnya digeser. Wow, enggak, pokoknya baca. Begitu baca, lagi mantap, tiba-tiba baterainya habis. Urapan hilang, nah itu dia. Bukan apa-apa, saya lebih suka yang ini, kenapa? Ya udah ini, gitu ya. Gitu.
Boleh juga. Sampai sini bisa Bapak Ibu? Jadi Alkitab itu menjelaskan, kitab 4 itu menggambarkan Yesus dari 4 sisi. Saya mau tanya, dia Tuhan? Dia anak manusia? Ya. Dia singa Yehuda? Iya. Dia firman Allah? Yes. Itu 4 semua. Ini yang saya mau cerita. Keuangan manusia itu juga bisa dipandang dari 4 ini. Makanya Pak, kenapa sih ada orang yang, waduh, dia kalau kesaksian, ya ampun tuh pendeta, saya butuh tanah saudara, buat bangun gereja, dana nggak ada. Ada tanah di ujung, saya doa pagi, saya kelilingi. Saya minta sama Tuhan, saudara tahu dalam bulan depan, orang itu kasih kita gratis, beri kemuliaan buat Tuhan. Itu yang ngedenger meler-meler tuh, pengen semua itu. Pernah denger gak saksian ini? Pernah denger gini? Pernah ya? Nah, jemaatnya mulai niru. Rumah orang tanah kosong, hari Sabtu pagi, lari pagi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ini tanah saya. Tanah orang dibilang tanah saya. Akan ngawur ini. Kenapa? Karena Anda mungkin bukan panggilan itu. Nangkep ya? Kenapa dia bisa berhasil, saya nggak bisa? Panggilannya beda. Nomor 1. Jadi keuangan manusia itu, orang yang pencinta, saya nggak ngomong di luar Yesus ya. Kalau orang dia kaya karena korupsi, kita nggak usah ngomong lah. Tuhan Yesus dalam kekristenan, jemaat Tuhan, itu juga punya kira-kira pola ini. Apa yang ada di muka bumi seperti di sor. Nomor 1. Ada yang punya tipe keuangan itu gayanya singa. Siapa misalnya? Yusuf. Yusuf, saya mau tanya. Orang Mesir nabur toh? Nabur tanah kan? Yusuf nabur nggak? Nabur. Benih sama? Sama. Curah hujan sama? Iklim sama? Ladang sama? Oke. Cara nabur sama? Airnya sama? Semuanya sama? Sapi yang bajak tanah benihnya, mukanya sama? Oh, sapi ya sama semua di mana-mana itu. Sapi lihat kita juga sama semua kok. Itu sama semua. Saya mau tanya Bapak Ibu jawab. Kenapa benih yang ditanam oleh Yusuf di Mesir bisa kasih makan tuh bangsa 7 tahun? Orang Mesir nabur benih cuma setahun habis. Saya ini punya teman. Dia tangan kanannya konglomerat besar Indonesia. Nama dia itu di perusahaan, di grup itu, mungkin sekitar 80 perusahaan ada nama dia semua. Itu bosnya hampir tidak pernah kerja tuh. Gede. Begitu sudah mantap toh, dia sekarang pengen jadi bos. Dia pamit, dia buka sendiri usaha. Setahu yang saya ngerti, dia buka usaha pertama 3, semuanya tutup. Loh ini kurang hebat apa loh? Buka tutup, nggak jalan. Dia buka lagi nggak jalan, buka lagi nggak jalan. Terus apa? Dia balik sama bos lamanya. Langsung berjaya lagi. Kayak Yusuf persis. Saya mau tanya, Yusuf Firaun lebih tinggi Firaun toh? Ya. Tapi Firaun kerja nggak? Di tangan siapa semuanya? Yusuf. Ada orang kayak gitu, bikin usaha jalan, bikin usaha jalan. Kita punya 2 toko, susah ya. Saya ini satu hari ada seorang pendeta tanya sama saya, gembala saya itu Pak Niko. Ini pendeta tanya gini, Pak, Bapak bisa kasih saya pendapat, keterangan info nggak apa? Apa resepnya Pak Niko megang gerejanya jumlahnya banyak kok bisa rukun? Emang kenapa Pak? Saya ini punya jemaat 5 gereja berantem terus Pak. Kan? Ada yang pegang 10 perusahaan, santai toh? Lah kita jaga toko 1 aja langsung lemes ya. Bapak Ibu berasa nggak? Ada orang bisa ngelola banyak, ada yang kecil. Tiap orang punya ukuran iman. Roma 12 ayat 3. Roma 12 ayat 3 berkata, supaya kita itu memikirkan jangan lebih tinggi dari yang patut kita pikirkan. Roma 12 ayat 3. Tapi berpikir demikian rupa, sehingga kita menguasai diri menurut ukuran, ini, berdasar kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada kamu, siapa di antara kamu, jangan memikirkan hal yang lebih tinggi dari yang patut kamu, tapi dalam kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut. Jadi tiap orang punya ukuran nggak? Bapak Ibu jangan bilang gini, ada yang ukurannya gentong, ada yang ember, ada yang baskom,
Ada yang mangkok, ada yang gelas, ada yang seloki. Tahu seloki ya? Oh kalau nggak tahu, oh berarti bagus ini. Yang dulunya pemabuk tahu itu seloki apa? Itu yang gitu loh. Loh, perjamuan kudus ketahuan loh. Lihat perjamuan kudus ya. Minum perjamuan kudus ada 4 cara. Anggur toh? Yang pertama. Ini baru habis baptis. Hari pertama nyoba masih malu-malu. Yang normal begini. Ada yang begini. Background masa lalunya kelihatan. Ya enggak apa-apa, kan sudah masuk gereja, enggak apa-apa. Yang paling payah begini. Waduh, ini enggak cuma alkohol nih, ini tukang apa, obat bius juga ini. Oh, saudara kasih Tuhan. Nomor 1 ini penting. Yang tipenya Yusuf. Ada berapa orang yang memang dia itu kerja berhasil, bikin usaha banyak, apa tujuannya? Untuk menjadi bendahara rumah Tuhan. Lah kalau dia ambil duitnya sendiri buat dia foya-foya, itu bukan orang Kristen, sudah gak usah diurusin. Ada yang begitu kan? Jadi ada yang dia bikin usaha apa aja berhasil. Saya kadang mikir ya, teman saya punya usaha besar, yang ini kok enggak. Padahal ke gerejanya sama-sama rajin ke gereja loh semuanya. Tolong mengerti, tiap orang itu punya kaplingnya masing-masing. Ada yang tipenya Yusuf. Nah semua orang jemaat maunya Yusuf kan gitu. Nggak bisa, belum tentu. Nomor 2. Ada yang tipenya lembu. Pernah dengar nggak pendeta khotbah gini? Ini ada pendeta khotbah gini. Bapak Ibu, saya bersyukur saya tahu persis di tempat ini yang khotbah itu pendeta-pendeta besar Indonesia itu. Saya sudah bilang berkali-kali kepada Bapak Ibu, jarang saya ketemu gereja pengkhotbahnya di tempat Anda itu muter dari Bapak yang sisa Indonesia ini. Yang nama-nama besar Indonesia mampirnya ke Jalan Bengrah, nah itu dia. Luar biasa. Jadi tolong dimanfaatkan dengan baik, gitu ya. Itu kalau ada khotbah, ada yang pendeta khotbah begini, saudara, saya itu lagi 2 keliling, tiba-tiba ada kuasa gelap, tengking, langsung pergi. Wah. Saya ketemu itu tetangga saya, jemaat saya, sakit saudara, kena cancer. Langsung kami berdoa, saya hardik dalam nama Yesus, kankernya lepas. Wah itu kalau dia kesaksian, kita semua ternganga. Oh, nah itu dia. Kok sepertinya hidupnya kayak Superman terus ya? Saya kurang duit saudara. Saya berdoa sama Tuhan. Saudara tahu enggak? Tiba-tiba ada orang datang kasih saya berkat. Jumlahnya pas dengan kebutuhan saya. Itu yang ngedenger. Melet-melet itu. Semua orang mau yang seperti ini. Saya beritahu, belum tentu. Itu tipe singa. Singa kalau lewat. Makanya Yesus itu singa Yehuda, gak perlu dibela. Kita yang perlu dibela sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus gak perlu dibela. Banyak orang membela junjungannya, saya beritahu. Yang perlu dibela, kucing. Singa gak perlu dibela. Nomor 2, lembu. Kita lihat 2 Korintus 11. 2 Kor 11 ayat 22. 2 Kor 11 ayat 22. Siapa orang yang kayak lembu? Paulus. Apa mereka orang Ibrani? Aku juga orang Ibrani. Apa mereka orang Israel? Aku juga orang Israel. Apa keturunan Abraham? Aku juga. Terus kan? Terus. Apa pelayan Kristus? Aku berarti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering dalam penjara, didera di luar batas, kerap dalam bahaya maut. Terus 5 kali sah orang Yahudi, tiap kali 40 kurang 1 pukulan. Terus 3 kali didera, 1 kali dilempari batu, 3 kali mengalami karam kapal. Tadi semalam aku terkatung-katung tengah laut. Nggak makan bukan karena kurang duit. Ini nggak makan kefefet ini. Dalam perjalananku sering diancam bahaya banjir, Jakarta sering ini. Penyamun, pihak orang Yahudi, pihak orang bukan Yahudi, bahaya di kota, di padang gurun, di tengah laut, pihak saudara palsu, 27. Jerih lelah, kerja berat, kerap kali tidak tidur, lapar, dahaga, kerap kali puasa, kedinginan, tanpa pakaian, ampun. Terus, tidak sebut banyak hal lain, urusanku sehari memelihara jemaat. Saya mau tanya, pengen jadi yang ini? Jujur tidak, sudah gitu aja. Mana tahan? Paulus memilih seperti ini. Dia seperti apa? Lembu.
Saya kenal hamba Tuhan. Kalau kesaksian begini, saudara, saya kemarin pergi ke Papua, saudara. Ya, di sana waktu kami mendarat, ketemu banyak orang, diterima ala kadarnya. 3 hari kemudian, tempat kami menginap dibakar. Kami diusir, kami pindah lagi ke daerah Sulawesi, di sana batu menanti kami. Ini sebentar saudara, mohon maaf, dia buka bajunya, ini lukanya, tutup lagi. Kami pindah ke bagian utara, di sana kami bisa tinggal selama seminggu, tapi setelah itu ada hujan lebat dan kami tersesat, gak bisa makan. Hari ini kami bisa kembali di sini, bertemu dengan saudara, puji Tuhan. Yang denger gak minat itu. Saya mau tanya, ada gak yang begini? Ada. Tipenya hidup kok kayak gitu ya, susah merana. Tapi saya beritahu, tapi dia itu cukup hidupnya. Mau bukti? Kita lihat. Kisah 28, 30-31. Oh, Paulus itu tipenya lembu loh. Tipenya Paulus lembu. Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri. Ia menerima semua orang datang kepadanya. Ayat 31 sama-sama dibaca. Dengan terus terang, tanpa rintangan, ia beritakan kerajaan Allah dan mengajar tentang. Kok bisa ya? Dia ngomong terus terang tanpa rintangan ya? Karena ayat 30, balik 30. Tinggal 2 tahun penuh di rumahnya, apa? Berarti yang bayar siapa? Harusnya bayar siapa? Jemaat. Kok dia bayar sendiri? Supaya dia kalau ngomong, karena gini, kalau dia dibayari, nanti kalau jemaatnya itu melakukan hal-hal yang buruk, melakukan hal-hal yang dosa, negornya susah. Nangkap maksud Bapak Ibu ya? Saya bersyukur Bapak Ibu, Tuhan itu adil. Saya bilang sama seorang teman, kamu tuh diberkati supaya kamu tidak bergantung sama orang. Karena kalau bergantung sama orang, kamu nginjil kamu tidak terus terang. Anda mau nginjili orang yang memberkati Anda ngasih duit tiap bulan? Orang itu benci Yesus, tapi ngasih uang sama Anda tiap bulan. Saya mau tanya, Anda nginjil bagaimana caranya? Berat itu. Saya masih ingat satu hari. Di kuliah nih, saya kuliah. Pengurus persekutuan, ini pengurus, lebih pengurus ini. Kami duduk, kami terbiasa kalau duduk dimanapun, itu selalu langsung ngeliat sebelah, mau nginjil. Saya di kereta api, di pesawat, kalau duduk bersama orang lain, langsung pengen tahu dia backgroundnya apa, agamanya apa. Langsung pengen tahu. Kebiasaan kami begitu. Kebetulan di kampus itu ada orang berwajah India. Jelas toh? Langsung teman saya bilang, sikat. Teman saya mulai nginjil. Yang diinjili kesel. Dia bukan orang Kristen. Dia bilang, stop. Kenapa? Kelamaan ngomong Yesus kamu. Aku udah pusing gak ngerti omong kamu tuh apa. Saya mau tanya satu pertanyaan saja. Apa? IPK kamu berapa? IPK itu adalah nilai di kampus indeks prestasi kumulatif. Teman saya ini bilang 3,6. Mentok tuh 4. 3,6 artinya 9 toh. Anda tahu nih bilang apa yang dia ini? Suruh Yesusmu belajar sama aku. Aku 3,8. Aku ikut Kristen kayak kamu, nilaiku bisa turun. Dewaku lebih sakti daripada Yesusmu. Ngapain kamu ngomongin Yesus sama saya? Saya tidak perlu Yesus, kenapa? 3,8, kamu 3,6. Itu saya di sebelahnya ngedengar begitu, udah kayak ditabok tuh. Buak. Aduh. Itu sambil saya duduk, saya bernasar sama Tuhan begini. Tuhan, kasih aku pinter. Nanti aku ketemu orang, aku injili. Saya bilang. Serem tuh kayak gitu. Paulus. Tapi saya mau tanya, Paulus itu cukup gak hidupnya? Apa usahanya? Tukang kemah. Kalau saya bilang Paulus bikin kemah, tolong jangan inget kemahnya merah coklat hijau pinggir jalan Pramuka itu. Bukan itu. Kemahnya Paulus yang Paulus buat itu kemahnya dibeli. Siapa pelanggan Paulus? Pelanggannya adalah pasukan Romawi, legiun Romawi. Satu legiun 6.752 orang. Jadi besarnya kemah yang dijual sama Paulus, besarnya itu adalah 100 kalinya kemah ini. Paulus itu kerjanya bukan kecil-kecilan. Ini juragan kemah ini.
Anda mau bilang Paulus kurang duit? Paulus bilang loh. Jadi saya mau tanya, Paulus itu ngalami begini tapi kurang nggak? Enggak. Tapi lembut toh. Berikutnya, ada tipenya manusia. Siapa itu? Daud. Israel tuh maju gak maju, tergantung Daud. Saya mau tanya, Daud pernah salah ngambil istri orang toh? Namanya Batsheba toh, diambil toh? Gara-gara peristiwa itu saya mau tanya, pecah perang saudara nggak? Absalom kudeta bapaknya, berantem besar. Yang mati tahu berapa? Ribuan. Yang salah siapa itu? Daud. Satu dah. Yang mati ribuan. Kesejahteraan bangsa Israel tergantung Daudnya. Daud salah, tulah. Daudnya benar, makmur. Ada orang yang memang dalam hidupnya ini punya garis berkatnya tipenya singa. Kalau Anda ngelihat yang begini, pengen dapat singa, tapi ada tipenya tuh lembu. Sepertinya hidupnya tuh kok nggak enak ya, tapi cukup. Pas-pasan, pas mau ada, pas butuh ada. Ada lagi yang tipenya adalah manusia. Ini tipe orangnya adalah gini. Saya ketemu orang nih. Saya ini Pak, ada usaha. Tapi saya juga pegang beberapa yayasan anak-anak yatim pendidikan. Terus berapa jumlahnya? Sekian ribu. Walah, lah makan sehari 3 kali loh ini. Lah kalau yang sudah usia senior kan makannya kurang tuh dikit tuh. Havermut, makan nasi dikit, malam nggak makan nasi, makannya timun. Nah, anak-anak tahu sendiri kalau makan 1 orang 3 piring kurang itu. Anak saya sekarang SMP, makan saya aja kalah banyak. Sehari makan 3 kali, ribuan orang. Saya tanya, duit dari mana Pak? Nah itu dia. Saya sih punya perusahaan, tapi ya nggak cukup. Lah terus dari mana duitnya? Nggak tahu Pak. Begitu sudah akhir bulan, ada aja yang nyumbang Pak, ratusan juta. Hah? Oh saya ngerti. Orang ini diberkati berlimpah, kenapa? Karena dia punya tanggungan. Makanya penting dalam hidup ini punya tanggungan. Dalam arti tanggungan apa sih? Orang yang Anda bukan peliharaan simpenan loh ya, bukan loh ya. Maksudnya adalah orang-orang yang itu, seperti itu. Makanya saya tuh ajak berapa pengusaha Jakarta. Saya bilang gini, sudah diberkati? Sudah, sekarang bangun desa. Dengan cara apa? 1 orang pengusaha, 1 pendeta. Raja sama imam. Bermitra. Pendetanya hanya boleh punya 1 raja, rajanya 1 pendeta. Tugasnya pengusaha kirim duit ke desa, ke pendeta ini. Tugasnya pendeta doain itu pengusahanya. Nah gitu. Sampai kapan Pak? Sampai meninggal salah satu atau dua-duanya. Terus. Kenapa saya bilang gitu? Karena kalau di desa itu dikirim duit 15-30 juta, 1 gereja berdiri. Bangun gereja di Jakarta berapa duitnya? Di desa 15-30 satu rumah Tuhan berdiri. Saudara saya Tuhan, saya tanya sama pengusaha ini, kamu ngasih uang bangun gereja di desa, pernah jadi miskin nggak? Nggak pernah Pak. Itu tipe manusia. Nah jadi ada orang yang tipenya manusia. Yang terakhir yang tipenya Raja Wali. Siapa? Elisa. Masih ingat janda Sarfat? Masih ingat ya? Jandanya miskin. Aduh, ada lagi janda yang punya anak mau diambil sama tukang debt collector. Utang. Ini janda Nabi utang. Wah, stres. Apa Elisa bilang apa? Bawa sini tempayan minyak yang kosong. Terus isi aja pakai air. Terus cedok aja, isinya apa? Minyak. Itu janda. Dalam waktu nggak sampai 1 hari berubah jadi juragan minyak itu. Toko sembako minyak goreng curah. Saya mau tanya, Elisa yang mendoakan punya toko sembako nggak? Yang 2. Masih ingat nggak Elisa bersama nabi-nabi sedang menebang pohon untuk membuka lahan baru? Halo? Pernah ya? Lagi nebang. Ada yang lagi nebang, kapaknya lepas. Tuing, besi tuh, plung masuk ke dalam danau. Orang bilang gini, Tuanku Elisa, tolong dong barang pinjaman. Bapak Ibu,
Kapak membuka lahan pohon, dipotong, itu kapak tuh mata pencarian toh. Kecemplung berarti masuk toh. Itu artinya apa? Bisnisnya lagi drop. Bisnis lagi hancur. Dia bilang apa? Udah gitu dibilang apa? Barang pinjaman. Ini duit pinjaman bank itu. Apa kata Elisa? Di mana jatuhnya? Di situ Nabi. Dia ambil kayu, dipotong, dilempar. Muncul lagi. Saya mau tanya. Berarti Elisa sebagai hamba Tuhan bisa memulihkan dengan kuasa Tuhan bisnis yang jatuh nggak? Bisa. Ini yang lemes nih. Saya doain teman saya. Dia orang perantauan dari Sulawesi, datang, usaha bisnis ditipu bolak-balik, habis satu hari dia buka usaha spare part. Saya doakan, usahanya naik. Doakan, kami berdoa bersama, naik usahanya. Naik terusannya, alih masalah kami berdoa masalah. Sekarang punya pabrik. Lah bayangkan, saya aja belum ada pabrik satu. Seorang gembala mendoakan umatnya. Ini rekan baik didoakan sama gembala. Usahanya ya ada outlet, gede outletnya. Didoakan. Saya doakan, outletnya sekarang berjumlah 42. Masalahnya, yang mendoakan saja, satu outlet gak punya. Saya punya teman hamba Tuhan, tidak punya anak. Tapi kalau doain orang, kembar loh. Dia gak punya anak, tapi kembar kalau doain orang. Anda bilang gini, kok bisa ya? Smith Wigglesworth, hamba Tuhan dari Inggris, pernah membangkitkan 86 orang meninggal. 86 orang meninggal. Tidak pernah baca buku lain selain Alkitab. Tidak pernah baca koran, hanya Alkitab yang dibaca. 86 orang meninggal, dia pernah bangkitkan. Terkenal sekali, Smith Wigglesworth. Tapi yang aneh, anaknya budek. Waktu dia khotbah, jemaatnya tanya, Pak Pendeta sebentar, jangan khotbah dulu. Ada apa ya? Saya mau tanya, Bapak bahkan orang mati, 86, kenapa anakmu sendiri budek, tuli? Dia bilang gini, saudaraku, aku gak mau jawab. Aku mau kasih pertanyaan sama kamu, kalau bisa jawab, aku jawab pertanyaanmu. Aku mau tanya, kenapa Elisa membuat mujizat 32 kali, tapi kenapa kepalanya botak, gak tumbuh rambut? Berarti Elisa itu nggak bisa menumbuhkan rambut. Padahal mujizatnya berapa? 30? Ada orang yang tipe keuangannya begini. Dia bisa doain orang, orang bisa berkembang, tapi dia yaitu. Anda punya guru SD, teman, kenal? Zaman guru SD Anda? Setelah Anda sekarang kerja, ekonomi mulai bagus, saya mau tanya, guru SD, Anda tetap guru SD itu? Iya. Ya. Saya dulu punya murid, saya dulu ngajar di kampus. Saya punya murid. Sampai hari ini murid saya sudah di direktur manajer di mana-mana, dan saya masih ngajar. Ada orang yang memang garisnya singa. Dia bisnis berhasil, buka sana berhasil, buka. Wah, orang kalau ngeliat itu, wah karyawannya banyak. Itu garisnya memang singa. Tugasnya apa? Jadi bendahara gereja. Ada yang tipenya lembu. Wah, apa ya, mungkin ini orang sampai dia meninggal punya rumah satu, motor satu. Tapi cukup toh. Cukup toh. Nomor 3, ada tipe manusia. Wah ini juga gede nih. Wah dia sering membagi kepada orang-orang banyak. Tapi ada tipenya Raja Wali. Tipe Raja Wali adalah Anda berdoa jadi. Hamba Tuhan, pendeta, biasanya yang lembu sama Raja Wali, biasanya. Jemaat Tuhan yang mana Pak? Jemaat maunya singa sama manusia. Tapi saya beritahu, urusan ini Tuhan yang menentukan. Kalau Anda berusaha menyeberang, goncang nanti hidupmu. Makanya tiap orang tuh punya kapling masing-masing. Kalau kita jalan dengan kapling kita,
Kemanapun Anda pergi, namanya maju. Karena kita suka kapling aja. Kalau Tuhan gak buka, jangan ke sana. Banyak orang berusaha beralih. Sebuah cerita. Yang penting setia sama Tuhan kok. Ada pekerja gereja, dia kan kalau kita bilang, hidupnya pas-pasan. Dia mau beli mobil SCGC kecil, poco-poco, maju mundur, itu ya poco-poco. Jadi dia ngomong, Pak, boleh nggak doain kami? Kenapa? Kami ini pengen kaya. Hati saya bilang, pengen kaya, di Alkitab nggak ada, adanya kabar baik. Pak, doakan Pak, karena kami ini mau jadi berkat bagi banyak orang. Ya puji Tuhan. Terus maunya apa? Ya biar sukses. Doain toh? Gak berapa lama mulai naik, dapat konsesi pengadaan untuk Indonesia. Barang. Waduh, dari segini sampai segitu. Pabrik nambah karyawan banyak, cepat sekali. Terakhir, waduh, top. Lawang beli mobil begini. Yang warna merah 2 bungkus. Kayak beli pecel. Apartemen sama lihat, ya ini jadi. Gak mikir loh. Oh, tadi mau beli mobil poco-poco, sekarang langsung. Begitu sudah gede, ngomong sama pendetanya. Pak Gembala, saya ini gak bisa ikut doa kalau hari Rabu. Mohon maaf, karena saya banyak di luar negeri, banyak luar kota. Saya minta cuti, Pak. Jangan begitu. Kalau ada tempat ini sering-sering ya harus berdoa. Ya. Oh iya pasti Pak. Dah tuh hilang. Lama-lama maju lagi. Pak, saya ini jarang datang melayani hari Minggu. Jadi omongan teman-teman. Mohon Bapak bisa kasih saya cuti 2 tahun. Jangan lama-lama, bahaya buat iman kamu. Enggak Pak, saya nanti kalau saya pas ada di sini saya akan lakukan Pak. 6 bulan aja ya. Ya sudah 6 bulan. Bablas gak pernah datang lagi. Anaknya narkoba. Istri entah kemana, dianya ketemu tahun depan, di depan mall, sudah gini, gebas, gebus. Setahun kemudian, bukan cuma gebas, gebus sambil sempoyongan. 3 bulan kemudian, dekat-dekat situ, sudah gebas sempoyongan, sekarang mending, ada penopang tiangnya, ayam kremes sama bebek kremes. Ngerti toh? Nggak ngerti? Ngerti ya? Ayam kremesan sama bebek kremesan, tahu ya? Gak berapa lama pemerintah membuat sebuah perubahan keputusan undang-undang peraturan. Dia tidak cepat perusahaannya. Begitu banyak persaingan, ada masalah banyak di kantor jajaran datang sudah kena narkoba. Jarang datang gak diurus, tiba-tiba drop. Begitu setengah kena sakit, habis. Anak enggak balik, istrinya entah di mana, rumah tangga berantakan, bisnis lebur semuanya, lebih miskin dari sebelumnya. Masuk gereja paling belakang, diam aja. Gimana Pak? Tuhan apa masih mau tolong orang seperti saya? Tuhan kan baik. Orang kembali diterima nggak sama Tuhan? Diterima. Tenang Pak, Anda bertobat sungguh-sungguh Tuhan terima. Terima kasih Pak Pendeta, jangan sama saya, sama Tuhan. Pak, saya mau tanya, iya, apakah Tuhan bisa kembalikan kekayaan saya? Saya bilang, nehi bro. Nah itu dia, gak bisa. Sudah, nikmati saja. Gak bisa dipercaya tuh? Bapak Ibu, hari ini. Jadi, tiap orang punya ekonomi masing-masing. Doa sama Tuhan tanya, aku nih yang mana? Sehingga kalau kita mencari keuangan, jangan sampai kita itu menabrak semua rambu-rambu Alkitab. Lah kita pada tabrak semua, saya mau beritahu. Kita tuh kuat banget. Firman tuh hidup loh. Ditabrak terus, 1 hari pasti memar. Kita berdoa supaya masing-masing Bapak Ibu mengerti. Panggilannya apa? Apakah jatahnya gentong? Toren? Toren yang gede tuh. Apa ember, apa mangkok, atau yang seloki. Tapi tenang saja, yang penting Tuhan kasih cukup. Berilah hari ini, panada, pastel, buku kami yang cukupnya.